Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, ngobrol asik di Rasika sekarang bersama KPU Kabupaten Pekalongan versi berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa hari ini kita kedatangan narasumber yaitu KPU Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini Mas Abi Rizal selaku Ketua KPU Kabupaten Pekalongan. Apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah, kabar baik Mas Bagus. Siap, Iya. Oke. Yang jelas, kalau Mas Abi ini perlu diketahui kawan Rasika, ini bisa dikatakan teman adu sekali. Dulu sejak SMA sering ketemu, Iya. sampai melanglang buana ke Semarang, mendaftar sana sini pun bareng, Iya. ya. Sampai pulang naik Iya. bis bawa knalpot, gitu kan? Iya. Repot ini. Oke, Mas Abi, Iya. siang hari ini kita akan berbicara terkait dengan persiapan dan kesiapan KPU Kabupaten Pekalongan dalam menyongsong pemilihan serentak tahun 2024. Kalau sekarang masih santai berarti ini KPU, Mas Abi. Kalau santai seperti ini biasanya kerjaannya apa saja nih komisioner? Iya. Makan gaji buta deh kayaknya. Jadi itu istilah yang nggak enak, Mas. Istilah yang nggak enak. Kita dikatakan katanya makan gaji buta. Iya, soalnya kan nggak ada gelaran pemilu kan. Iya. Tapi gini, sesuai dengan undang-undang Iya. bahwa tugas KPU itu bukan ansih menyelenggarakan pemilu atau pilkada. Cuman ada tugas-tugas yang lain yang sebenarnya yang harus dilakukan secara kontinus, terus-menerus itu yang tidak kalah penting. Satu contohnya misalnya adalah pendidikan politik, pendidikan pemilih. Itu kan tugas dari KPU juga. Itu dijalankan sekarang? Dijalankan semuanya, termasuk hari ini kita gitu melakukan podcast rutin. Ini kan bagian dari kerja-kerja kita. Oh iya, ya bukan makan gaji buta berarti. Iya, bukan. Minimal sudah gugur itu. Gitu ya. Iya, sudah gugur. Ini masyarakat biar tahu nih. Iya. Wah, KPU paling asik. Kalau nggak ada gelaran kerjanya 5 tahun sekali kan Betul, gitu ya. iya. Karena gelaran pilkada serentak atau pemilu serentak itu 5 tahun sekali gitu kan. Ya, jadi di sela-sela itu Mas Bagus, sebenarnya kita kan sudah ada beberapa program. Ya, yang salah satunya hari ini kita lakukan yaitu pendidikan politik atau pendidikan partisipasi masyarakat. Satu. Ya. Yang kedua, itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa kita diminta KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Iya. Ya, ini yang akan kita sampaikan ke masyarakat bahwa KPU itu tugasnya bukan menjelang pemilu dan kemudian hanya pemilu saja. Kalau dilihat pemilu saja itu kan tahapannya sesuai dengan undang-undang kan 22 bulan. Ya, dari hari H ya. Hampir 2 tahun kan. Betul. Kalau pilkada tahapannya itu hampir 18 bulan. Artinya dari tahapan pemilu dan pilkada itu kan sudah 4 tahun itu. Baik. Ya, sudah hampir 4 tahun. Ya, orang melihatnya hanya yang setahunnya yang nganggur itu, Mas. Kan begitu kan. Repot kita. Ini yang bikin memunculkan persepsi makan gaji buta berarti ya. Padahal kita sudah bekerja 4 tahun ini. 4 tahun sebelumnya. Iya, 4 tahun. Ya? 4 tahun itu kita kerja terus menerus dan sebagainya, melakukan tahapan ya. Iya. Tapi yang dilihat orang kadang setahunnya kayak nganggur kan begitu. Lah akhirnya kita membuat ini, salah satunya hari ini kita melakukan berpalekat rutin di Rasika. Betul. Kita juga melakukan pendataan pemilih berkelanjutan. Yang ketiga, kita juga melakukan sosialisasi. Baik. Ya, sosialisasi itu kan sekarang eranya era medsos dan sebagainya. Ya, kita lakukan kegiatan-kegiatan itu melalui media-media yang kita punya. Gitu. Baik. Kemarin ada kegiatan kan ya, itu pemutakhiran data pemilih kayaknya yang melibatkan sekolah, terus juga Disduk Capil dan lain sebagainya. Bisa diceritakan sedikit Mas kronologi atau latar belakang dari kegiatan itu? Ya, jadi begini Mas Bagus. Sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, amanat Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa tugas KPU salah satunya adalah melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Baik. Karena apa? Karena
data pemilih ini sering dipermasalahkan oleh para peserta pemilu. Katanya DPT nggak valid dan sebagainya. Lah kita berharap dengan adanya pendataan pemilih berkelanjutan ini bisa mendekati valid DPT kita. Nah, salah satunya apa? Salah satunya kita melakukan DPB, daftar pemilih berkelanjutan itu dengan kerjasama para pihak. Pertama, pihak-pihak yang mempunyai pemilih pemula. Contoh misalkan ada di sekolah-sekolah. Nah, rata-rata sekolah itu kan adalah di SMA, SMK sama MA. Kemudian yang kedua di institusi Polri. Nah, mereka kan memang tidak punya hak pilih, tapi setelah dia pensiun, boleh ya. Itu kan bisa dia punya hak pilih ya. Makanya ada pemilih pemula tapi usianya sudah tua. Kan begitu yang di TNI Polri itu kan begitu. Selama ini kan asumsinya pemilih pemula itu berarti anak muda gitu kan. Tapi ternyata pemilih pemula yang tua itu salah satunya itu ya. Jadi ada tiga yang kita mutakhirkan. Yang pertama pemilih pemula itu ada 3. Yang pertama yang ada di sekolah-sekolah yang memang usianya baru 17 tahun. Nah, yang kedua adalah pensiunan TNI Polri itu. Yang ketiga adalah orang yang berpindah dari satu daerah ke Kabupaten Pekalongan. Ini kan dicatat menjadi pemilih baru. Ada aturan mainnya nggak terkait dengan orang yang pindah itu minimal berapa bulan stay dulu atau bagaimana sebelum hari hanya kan 14 Februari ya? Yang karena ini kan berkelanjutan, begitu ada orang pindah ya sudah kita masukkan. Auto ya? Iya, langsung dimasukkan. Sudah dimasukkan di Kabupaten Pekalongan. Artinya kita melihat secara administrasinya bahwa dia sudah pindah. Dia sudah menjadi masyarakat atau warga negara Kabupaten Pekalongan, misalkan begitu. Nah, yang kemarin kita lakukan adalah karena kita tidak mempunyai database apapun terkait siswa, maka kita berkoordinasi dengan pemilik data itu. Siapa itu? Pemilik datanya adalah Dinas Pendidikan Provinsi yang diwakili oleh cabang dinas wilayah 12. Nah, karena ini bukan wilayahnya kabupaten, karena wilayah provinsi, maka kita ngundang juga perwakilan dari Komisi E. Supaya apa? Supaya ini ada kerja bareng. Kerja ya bersamalah ya antara penyelenggara, pemerintah daerah, eksekutif, legislatif itu sama-sama supaya apa? Supaya data pemilih ini bisa mendekati valid. Saya tidak akan bilang valid 100% karena kita nggak punya data. Datanya bukan di kita, masih banyak pihak-pihak lain yang menyediakan data itu kan begitu. Sehingga KPU kan hanya mengolah data itu sehingga menjadi mendekati valid. Nah, ini yang akan kita dorong adalah supaya DPT ini mendekati valid. Kita nggak mau mengatakan bahwa 100% valid. Kita nggak bisa. Karena apa? Karena ada instansi lain yang berkepentingan di situ kan itu. Selama ini yang jadi kendala apa sih Mas dalam penyusunan daftar pemilih berkelanjutan ini? Karena itu salah satu yang menjadi bisa dijadikan celah untuk KPU misalnya saja digugat karena dengan adanya data yang tidak valid dan lain sebagainya. Sementara selama ini KPU kan tidak punya data, yang data pihak lain, gitu kan? Nah, pihak lain pun saat dikonfirmasi bagaimana datanya kok nggak valid, melempar lagi, kan KPU udah dikasih, gitu kan? Jadi memang ini yang menjadi problem kita. Artinya KPU kan mengolah saja, sementara data dari pihak di luar KPU. Kendalanya adalah, contoh misalkan yang gampang saja. Secara aturan kependudukan, orang yang meninggal itu kan wajib dilaporkan bahwa dia meninggal. Nah, hal-hal seperti ini itu kan jarang dilakukan, sehingga data yang kita punya akhirnya masih ada banyak orang-orang yang meninggal hidup lagi gitu ya. Iya. Kalau bahasa DPR kemarin Komisi E katanya ada jalangkung, ada pocong dan sebagainya gitu ya. Karena apa? Yang meninggal masih ada gitu loh. Lah sementara itu kan bukan wilayahnya KPU. Untuk menghapus data seseorang dari database ya. Lah mungkin Mas Bagus kan punya pengalaman dulu bagaimana di desa, misalkan ada orang meninggal, apakah langsung dilaporkan kan? Ya kan begitu. Itu problem. Ini baru soal orang yang meninggal. Hidup dan mati saja. Belum
orang yang berpindah atau pendatang, apalagi kan, betul, kita nggak tahu, desa aja kadang nggak tahu kan, begitu. Pindah hari H-1 sebelum hari H, kan repot. Iya, itu. Ini problemnya. Yang ketiga adalah bahwa sekarang penggunaan NIK ini kan sudah ada ketentuannya sesuai dengan undang-undangnya, undang-undang kependudukan, bahwa ini tidak sembarangan, sehingga koordinasi kita dengan Disduk Capil yang sebagai pemilik data itu, kita hanya diberikan jumlah, sementara daftar orang-orangnya, misalkan pemilih pemula berapa di desa mana dan sebagainya, nomornya, NIK-nya misalkan begitu, kita nggak pernah dikasih. Gitu ya? Ya, karena memang dilindungi kan begitu. Iya, perlindungan data pribadi gitu ya. Nah, inilah yang menjadi problem menurut saya. Ya, kita sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten ya taat pada aturan saja. Kalau aturannya begitu, karena apa? Harusnya ini diselesaikan di tingkat pusat. Gitu ya? Iya, mudah-mudahan KPU yang terpilih ini bisa menyerap aspirasi dari teman-teman di daerah. Salah satunya adalah bagaimana data pemilih ini bisa duduk bareng dengan Dirjen Disduk Capil supaya data ini mendekati valid. Toh ya bagi orang awam mungkin ya. Saya sebagai orang bodoh di daerah gampangnya kan, sesama instansi pemerintah kan begitu. Nggak mungkin kita menyelewengkan data atau menyalahgunakan data, kan nggak mungkin. Untuk itulah menurut saya ada satu prinsip. Yang pertama adalah saling percaya. Nah, kan, itu kepercayaan. Nah, kepercayaan itu kan harus diimbangi dengan regulasi. Artinya minimal ada MOU atau apa dengan Capil kan begitu. Untuk tidak menggunakan data pribadi seseorang gitu kan. Iya, artinya kan kita tahu bersama lah, nggak mungkin kita juga melakukan hal-hal seperti itu kan. Baik, kawan Rasika, kita break dulu ya. Kita nggak terasa nih kalau ngobrol sama Pak Ketua itu, wah, setengah jam, 2 jam aja nggak terasa. Saya kalau gerumungan aja sampai jam 3 pagi ya. Tapi jarang terjadi juga. Oke, kita break dulu, kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, masih berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan siang hari ini bersama Mas Abi, Ketua KPU Kabupaten Pekalongan, dengan tema persiapan dan kesiapan KPU menyongsong pemilu serentak 2024. Tadi ada yang disampaikan Mas Abi bahwa pesan bagi komisioner KPU setelahnya, berarti kan 23 kan kawan-kawan di KPU Kabupaten Pekalongan dan se-Indonesia sudah purna, ya kan? Ini yang di pusat, Mas. Oh, yang di pusat. Iya. Oh, yang di pusatnya tadi kalau tadi ya. Ini kan nanti 12 April ini kan ada pergantian ya, pergantian. Yang kemarin yang terpilih baru. Iya. Harapannya begitu. Sementara untuk yang di daerah 2023 itu kan selesai. Iya. Sementara 2024 itu adalah pelaksanaannya, gitu kan? Ini ada kekhawatiran nggak sih? Ada beberapa pihak yang mengkhawatirkan pelaksanaan pemilu di 2024 itu agak sedikit beresiko. Ya, bukan bermasalah, tapi beresiko. Karena yang mempersiapkan itu periode sebelumnya, yang melaksanakan di 2024-nya itu selang 1 tahun gitu kan, komisioner baru, ya. Atau jangan-jangan pingin ditambah kayak presiden kemarin, Mas, isu politik diundur nih, 2023 nanti purnanya 2024. Mas Abi, silakan. Jadi ini memang harus saya jawab ya. Harus saya jawab kepada masyarakat bahwa penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, dari seluruh tingkatan, itu satu, sudah dipayungi oleh undang-undang. Baik. Artinya di ketentuan undang-undangnya adalah bahwa masa jabatan penyelenggara KPU maupun Bawaslu adalah 5 tahun dan boleh dipilih hanya 2 kali. Artinya hanya 2 periode saja. Kan begitu, itu ketentuannya. Kemudian pertanyaannya adalah kekhawatiran-kekhawatiran. Apakah misalkan nanti 2024 itu bisa menyelenggarakan pemilu? Dari pemilu ke pemilu, Mas, saya sampaikan bahwa sejak KPU berdiri 2023 ya, 2023. Jadi
KPU secara ketentuan undang-undangnya 2023 itu dia menyelenggarakan pemilu dan itu secara kontinu. Itu sesuai dengan ketentuan. Misalkan 2003 sampai 2008. Iya. Ini kan periodenya. Iya. Itu orang-orangnya ya berganti. Gitu Dan ya. alhamdulillah pelaksanaan pemilunya Aman. sukses, aman. Saya misalkan dari 2013. Iya. Saya masuk 2013 di KPU. Itu ya tahapan pemilu sudah berjalan. Sudah sampai penetapan daftar calon tetap. Oke. Dan DPT sudah ditetapkan. Tapi alhamdulillah kami 2014 bisa menyelenggarakan pemilu dan pilkada waktu itu dengan aman lancar. Walaupun kita pergantian ya. Iya, masa transisi ya. Saya orang baru waktu itu kan. Ditinggali kerjaan. Iya, gitu kan. Artinya kan ini bisa. Jadi persoalannya adalah bukan persoalan mampu atau tidak, bisa atau tidak, karena penyelenggara pemilu itu kan sudah ada ketentuan regulasinya. Gampang aturan-aturannya ya. Kita melaksanakan kegiatan itu secara mudah lah, karena ada ketentuannya. Apalagi kita disupport sistem dengan kesekretariatan. Mereka itu kan adalah orang-orang lama yang menyelenggarakan pemilu dari lama sekali. Dia di sekretariatan. Artinya kita mau belok kemana, di situ ada jembulan, rambu-rambu itu sudah tahu semuanya. Kita harus mau melakukan apa dan sebagainya, mereka tahu semua. Artinya komisioner baru pun nggak masalah, karena apa? Sekretariatannya sudah lama. Artinya kekhawatiran ini sudah tidak sudah tidak pas lah. Kalau misalkan nanti nggak bisa menyelenggarakan, ini berarti sudah nggak pas menurut saya kan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah kami nanti di 2023 memang pergantiannya sesuai ketentuan ya, sesuai ketentuan 2023 di bulan Oktober. Oktober ya? Ya, kalau tahapannya berarti ya sudah masuk daftar calon tetap dan juga DPT sudah ditetapkan. Oktober purna, berarti November, Desember, Januari, Februari. 4 bulan aja nih. Yang baru ini menghadapi persiapannya 4 bulan saja berarti. Waduh. Ya nggak masalah. Sudah punya pengalaman. Gitu ya? Iya. Karena kita dibantu oleh teman-teman sekretariat yang luar biasa. Bagi saya begitu. Siap. Komisioner itu kan ada kebijakan saja. Yang menyelenggarakan secara teknis ya kita dibantu teman-teman sekretariat. Itu yang terpenting. Yang terpenting malah justru istilahnya. Iya. Kalau orang melihatnya bahwa KPU itu kan kira-kira hanya 5 orang. Ya, komisioner saja gitu kan. Padahal di belakang kita pasukannya banyak. Kita punya sekretariat yang luar biasa yang bisa membantu penyelenggaraan pemilu bisa sukses itu ya kita dibantu. Betul. Bantu betul sama sekretariat begitu. Baik. Jadi istilahnya kemungkinan besar isu politik seperti presiden akan maju lagi di babak ketiga ini KPU nggak berlaku idealnya ya. Ya, kita sebagai penyelenggara sebenarnya Mas Bagus fokus pada bahwa kita firm penyelenggara pemilu. Baik. Kalau sudah diputuskan bahwa tanggal 14 Februari 2024 itu pemilu ya kita laksanakan. Kita tunduk pada aturan untuk hal-hal yang begitu bukan urusan kami kan. Betul. Bukan ranahnya KPU. KPU itu hanya siap melaksanakan begitu saja ya. Betul. Terkait dengan persiapan anggaran sendiri Mas Abi di 2024 apa saja yang sudah dilakukan, hal-hal yang dilakukan KPU Kabupaten Pekalongan khususnya dengan pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan dan hal-hal lain terkait dengan kesiapan pemilu di 2024 ini. Ya, jadi kalau kaitannya dengan anggaran itu kan memang ada 2. Kalau pemilu itu kan berarti kalau orang menyebut pemilu itu berarti kan pemilu DPR, pemilu presiden, pemilu DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Itu pemilu. Anggarannya sesuai dengan ketentuan undang-undang itu bebannya di APBN. Itu pusat berarti pusat. Itu ya. Jadi yang menyelenggarakan itu anggarannya dari APBN. Kalau penyelenggaraan pemilihan bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur dan wali kota maupun wakil wali kota itu
bebannya di APBD. Baik itu APBD Nah, provinsi atau juga ya, kota dan kabupaten kabupaten kota. begitu ya. Nah, jadi kalau pemilu ini ya udah menjadi tanggungan pusat ya. Kalau kita bahasanya di daerah berarti tanggungan pusat APBN. Nah, bagaimana mekanisme dan pembahasannya sudah berapa anggarannya, kebutuhannya berapa ya kita di luar itu. Artinya itu sudah wilayahnya KPU RI dan pemerintah di pusat, baik itu DPR RI maupun Kemendagri khususnya, kan begitu. Tapi KPU sendiri sudah mengajukan belum untuk terkait dengan persiapan anggaran di pilkada nanti? Kalau di pilkada kita sudah beberapa kali komunikasi dan kita masih menyusun. Oke. Karena ternyata kemarin yang sudah kita sampaikan ke pemerintah daerah. Berapa kemarin, Mas? Itu sekitar 70 miliar ya. Wih, 70 miliar. Itu masih ada beberapa hal yang disinkronkan dengan pelaksanaan gubernur dan wakil gubernur, sehingga nanti akan kita tindak lanjuti lagi. Kita akan mengajukan kembali sesuai dengan sinkronisasi dengan KPU provinsi. Sinkronisasi apa saja maksudnya itu, Mas? Sinkronisasi ini berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama adalah kaitannya dengan honor. Honor penyelenggara. Honor penyelenggara ini kan baik pilgub maupun pemilihan bupati ini kan pelaksanaannya bareng. Sehingga ini harus dibahas sinkronisasi ini kaitannya siapa yang akan menanggung misalkan. Kalau bahasanya kan berarti berapa yang akan ditanggung provinsi dan berapa yang akan ditanggung kabupaten kota. Sampai detik ini belum ada tanda-tanda itu berarti. Terus provinsi nanggung yang mana, terus kabupaten yang nanggung yang mana. Itu yang masih kita bahas. Yang kedua adalah kaitannya dengan kegiatan. Nah, kegiatan itu kan harus menyesuaikan juga dengan kegiatan yang di provinsi, kan begitu. Yang ketiga itu berkaitan dengan ini kalau di kementerian itu namanya indeks. Lah kita pengen menyesuaikan indeks itu sama seluruh Jawa Tengah. Jangan sampai misalkan kayak kemarin. Indeks berkaitan dengan honor berarti? Ya, honor dan lain-lainnya. Kan begitu kita samakan. Artinya begini. Selama ini nggak sama, Mas? Selama ini nggak sama. Kalau pelaksanaannya sendiri-sendiri kayak 2020 itu, kami kan sempat dikomplain, disamakan. Misalkan dengan kabupaten sebelah. Honor kita kan memang lebih rendah daripada yang sebelah. Baik. Terus kemudian ada beberapa hal yang kita itu ada, mereka nggak ada, kan begitu. Nah, ini yang menjadi problem akhirnya. Apalagi yang kerjanya kan berdekatan. Mereka pasti berkomunikasi, nggonmu ono anggaran iki ora, nggonku ono kok nggonku ora ono. Tapi idealnya kan tiap daerah mungkin kebutuhannya lain, Mas. Yang menyebabkan itu berbeda dengan antara satu daerah dengan daerah lain. Makanya KPU provinsi kepingin ini nanti diseragamkan. Sehingga tidak ada tadi hal-hal begitulah. Ini mudah-mudahan akhir bulan ini atau awal bulan ini kita nanti mengajukan kembali sesuai hasil sinkronisasi yang kita lakukan di Jawa Tengah. Rencana anggaran kan 70 yang disampaikan atau yang diharapkan itu. Yang paling besar untuk pengeluaran apa, Mas? Kalau melihat anggaran itu pasti komponen terbesarnya di honor badan ad hoc. Badan penyelenggara itu. Badan penyelenggara ad hoc itu bisa sampai 54-56%. Serapannya. Kan begitu. Artinya, kalau andekan 70 miliar berarti 35 miliar sendiri ya? 35 miliar sendiri untuk honor. Honor badan ad hoc, penyelenggara ad hoc. Kemudian yang berikutnya yang banyak lagi itu logistik. Logistik. Kemudian berikutnya ada kalau urutan-urutannya badan penyelenggara, terus logistik, kemudian ada lagi sosialisasi, kemudian ada teknis penyelenggaraan, karena ada bintek-bintek dan sebagainya itu, kemudian ada yang
Di urutannya lagi berarti tadi sosialisasi dan parmas ya. Yeah. Kemudian ada kampanye. Kampanye karena kita beban iklan kampanye itu kan di KPU sekarang. Khusus untuk iklannya ya? Iya. Bukan pelaksanaan kampanyenya di masing-masing ya? Kirain kampanyenya para calon nanti dibiayai KPU, bukan ya? Bukan, jadi fasilitasi, kita memfasilitasi calon. Untuk media maksudnya ya? Untuk media atau bahan atau alat peraga itu kan kita fasilitasi. Spanduk, MMT, semacam itu ya? Terus ada poster, brosur dan sebagainya difasilitasi, itu yang besar. Gitu ya. Anggarannya besar. Apalagi misalkan nanti kita menyiapkan misalkan iklannya secara maksimal mungkin di TV atau di radio dan sebagainya, berarti kan besar juga itu. Karena selama 14 hari kan gitu. Walaupun kalau bisa dibilang angka 70 miliar itu sebuah angka yang fantastis, tapi kalau dirinci lebih dalam ya ternyata memang kepakai semua ya Mas. Kepakai semua. Ya pengalaman kemarin lah, 2020 kita dari 29 kemudian ditambah 1,5 jadi 31 miliar. Kita kembalikan ke Pemda itu sekitar 2,5 M. Eman-eman itu Mas. Ya karena memang kita sudah selesai ya. Selesai. Gitu, ya udah kembalikan saja karena memang tidak terpakai gitu. Betul. Kan. Oke. Baik Mas Abi, kita break dulu untuk nanti melanjutkan sesi yang ketiga, dan kawan tetap stay tune terus di 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Kita simak pesan-pesan berikut ini. Rasika FM. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Oke, berpalekat ya, berbicara pemilu santai lebih dekat, dan tema siang hari ini adalah persiapan dan kesiapan KPU Kabupaten Pekalongan menyongsong pemilu serentak tahun 2024 bersama Ketua KPU Kabupaten Pekalongan Mas Abi Rizal. Oke Mas Abi, di sesi yang terakhir atau yang ketiga ini, sejauh ini sudah dimulaikah tahapan-tahapan terkait dengan persiapan dan kesiapan menuju pemilu di 2024 Mas Abi? Ya, baik Mas Bagus. Jadi tahapan kita memang sudah ada draft dari KPU RI. Dan ini dalam waktu dekat mungkin sudah mulai dibahas dengan DPR RI. Tapi kami bisa menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan untuk tahapan pemilu ini kan 22 bulan. Kalau ditarik mundur, misalkan 14 Februari 2024 ditarik mundur, itu ketemunya nanti tahapan dimulai bulan Juni. Juni 2022 ini. Tahun ini ya? Iya. Sudah dimulai ya? Iya, jadi tahun 2022 ini kita sudah mulai tahapan untuk pemilu. Karena kalau tarik mundur tadi mulainya Juni. Nah, di bulan Juni itu yang pertama pasti tahapannya adalah tahap perencanaan dan anggaran. Perencanaan anggaran ini kan di dalamnya ada sosialisasi, pasti mensosialisasikan kapan pemilu dan sebagainya. Yang berikutnya, kalau tolak ukur pemilu itu, yang pertama itu kalau pemilu kan pasti ada pesertanya. Nah, di bulan Juni itu nanti kita sudah mulai melakukan pendaftaran partai politik. Karena harus ada pesertanya kan. Nah, bulan Juni dan seterusnya ada verifikasi dan seterusnya itu nanti sampai bulan Februari 2023 itu baru ada penetapan partai politik peserta pemilu. Nah, di tengah-tengah itu di perjalanan itu dari bulan Juni sampai nanti Februari ada juga kegiatan. Yang pertama adalah pemutakhiran data pemilih. Yang kedua ada rekrutmen badan penyelenggara ad hoc. Karena nanti ada verifikasi faktual peserta pemilu, baik itu partai baru, yang partai baru itu kan pasti kalau kita tidak didukung oleh badan ad hoc maka kita akan susah. Makanya
nanti di bulan November sampai Januari itu ada rekrutmen badan ad hoc. Tugasnya apa, Mas? Kan Ya. masih jauh tuh di 2024-nya. Lah kan pemutahirannya sudah mulai. Oh iya ya. Coklit dan sebagainya Oke, sudah mulai. Siap. Ya, jadi tugas pertama badan ad hoc nanti adalah melakukan coklit, pencocokan dan penelitian. Baik. Yang nanti akan ditetapkan menjadi DPT kan begitu. Oke. Kemudian setelah itu sambil jalan itu kegiatan-kegiatan yang lain di tengah-tengah, misalkan pendaftaran partai politik biasanya kan ada yang bersengketa. Iya. Kita sudah mulai melakukan sengketa, tapi alhamdulillah Kabupaten Pekalongan ini di 2 periode yang saya lewati kemarin itu nggak ada ya. nggak ada sengketa kaitannya dengan partai politik ya. Oke. Pendaftaran partai politik. Kemudian yang berikutnya setelah tadi ada pesertanya, Iya. ada pemilihnya, Oke. ada penyelenggaranya. Iya. Kemudian ini kan pasti ada, kalau kontestasi itu kan ada calonnya. Nah, baru ada pendaftaran calon sementara. Oke. DCS untuk DPRD, DPR provinsi maupun DPR kabupaten kota. Itu kira-kira itu di bulan April atau Mei lah. Itu sudah mulai pendaftaran. Di 2023 ya. 2023 itu sudah mulai pendaftaran. Kalau nggak April, Mei. Oke. Nah itu ketika pendaftaran nanti kan keluar DCS, daftar calon sementara. Ya. Nah DCS itu nanti kita minta masukan ke masyarakat. Kira-kira ada nggak masukan dari masyarakat? Kalau nggak ada, baru kita tetapkan di daftar calon tetapnya. Oke. Itu sekitar bulan Agustus atau September lah. Oke. Kembali ke pendaftaran partai politik nih yang paling Ya, dekat, Mas. ya. Ada regulasi-regulasi baru atau mungkin masih ketentuannya masih sama dengan pemilu sebelumnya? Masih sama dengan Oke. sebelumnya. Jadi karena undang-undang pemilu tidak ada revisi, maka ketentuannya masih sama. Nanti yang akan dilakukan verifikasi adalah ada 3. Yang pertama adalah partai baru. Baik. Yang kedua adalah partai politik lama tapi tidak memenuhi parliamentary threshold. Ya. Itu kan ada banyak itu. Ya. Yang ketiga adalah partai yang lolos di parlemen. Ini ketentuannya nanti berbeda-beda. Gitu ya. Iya. Oke. Kalau Gitu. di berita kemarin kan ada salah satu partai baru tuh yang datang ke KPU. Mungkin agenda lebih pentingnya apa dari situ, Mas, sebetulnya? Iya, jadi kami memang terbuka untuk siapapun, baik itu calon partai baru maupun partai lama, kalau mau update informasi terkait dengan pemilu ya kita layani. Termasuk kemarin memang ada salah satu calon partai baru ya, calon partai baru karena belum ada keputusan berarti kan calon. Itu mereka berkonsultasi terkait dengan persiapan verifikasi untuk partai baru. Oke. Ya, dari mulai misalkan menyiapkan anggotanya, menyiapkan pengurusnya, sampai bagaimana teknis verifikasinya, mereka ingin tahu sejauh mana gitu loh. Nah, kita terima dengan baik dan kita sampaikan apa dan bagaimana sesuai dengan regulasinya begitu. Oke. Gitu. Sekarang kan sistem keterbukaan informasi ya, Mas ya. KPU pun pasti memberlakukan itu. Betul. Nah, selama ini apa sih, Mas, yang sering diminta oleh partai politik atau pihak-pihak lain yang membutuhkan data itu? Ya, jadi kalau saya rekap ya di beberapa PPID yang sering kali partai politik minta, itu kebanyakan yang pertama adalah hasil pemilu sebelumnya atau hasil pilkada sebelumnya. Apa itu maksudnya? Hasil perolehan. Oh, perolehan ya. Hasil perolehan. Oke. Misalkan di dapil mana, ya, atau mintanya seluruh kabupaten gitu loh. Itu yang terbanyak. Ya, yang terbanyak. Permintaan paling banyak kalau di prosentase. Itu prosentasenya hampir 90%. Wow. Iya. Itu untuk apa sih sebetulnya? Ya, mereka kepentingannya mungkin bagi para calon. Iya. Calon legislatif itu ya untuk terutama pemetaan. Legislatif itu ya, ya, ya untuk pemetaan. Oh gitu ya? Ya, untuk pemetaan, misalkan dia mau nyalon di dapil A. Itu kira-kira
dia harus berapa persiapannya kan begitu. Oke. Di mana saja yang mereka akan persiapkan TPS-nya, desanya kan begitu. Mungkin analisanya begitu. Oh, Mas. gitu ya. Iya. Dan KPU terbuka Untuk karena itu memang data itu. yang sudah disediakan. Oke. Dan boleh diakses oleh publik. Oke, melalui baik. PPID. Siap. Ya. Closing statement Mas Abi terkait berpalekat untuk siang hari ini terkait dengan kesiapan dan persiapan KPU Kabupaten Pekalongan pada khususnya dalam rangka menyongsong pemilu serentak 2024. Ya, mungkin closing statement saya pertama bahwa KPU tidak makan gaji buta. Karena Siap. tadi pembukanya begitu, penutupnya saya itu. Oke. Ya, artinya ini biar masyarakat jelas, tahu ya. biar tahu. Artinya kita tetap melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan, baik itu pendidikan politik masyarakat maupun sosialisasi. Iya. Ini kan kita lakukan. Jadi nggak ada nganggurnya lah KPU. Apalagi bulan pertama. Juni depan aja udah mulai kerja beneran nih. Betul. Nah, yang kedua adalah kami sebagai penyelenggara pemilu tidak akan terlibat dan tidak akan masuk ke ranah-ranah politik. Baik. Artinya isu-isu bahwa pemilu ditunda 3 periode dan sebagainya itu bukan bagian dari ranah KPU. KPU kita secara tegak lurus sebagai penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu apa yang sudah ditentukan dalam regulasi dan apa yang sudah diputuskan bersama ya akan kita laksanakan. Pokoknya kapanpun ya kita siap melaksanakan KPU gitu, ya. Tidak mau tahu mau ditunda atau apalah terserah. Yang penting sesuai keputusannya kapan sih kita laksanakan saja sesuai tahapan. Betul. Oke. Baik itu. Itu Mas Bagus. Baik, terima kasih Mas Abi sudah hadir di studio dan sama-sama. Kawan. Akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Dan jangan lupa Jumat depan akan kembali hadir Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan dengan tema yang lain dan tentu saja lebih menarik. Stay tune terus di 88.9 FM karena Bagus nanti akan kembali lagi untuk melanjutkan ngobrol asik di Rasika.